السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Jamaah zuhur rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di tengah kesibukan kita bekerja mencari nafkah. Sejenak kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti nyata bahwa kita adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tercurah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin adalah agar manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jamaah rahimakumullah, namun ketika manusia telah dilahirkan ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diciptakan, ada di antara manusia itu yang rajin beribadah, ada pula yang separuh rajin, kadang malas. Dan yang ketiga, ada yang tidak mau beribadah sama sekali. Ada yang tidak mau beribadah sama sekali. Maka jamaah rahimakumullah, kadang pun mungkin di antara kita ada yang merasakan pada kesempatan lain kita sangat rajin beribadah, sangat rajin sekali. Tapi pada waktu yang lain pula, rasa malas itu kadang menghinggapi diri kita, sehingga kadang berjamaah, kadang tidak, kadang mendengarkan pengajian, kadang tidak, kadang baca Quran, kadang tidak. Ada turun naiknya, ada turun naiknya. Karena memang jamaah rahimakumullah, iman itu begitu. Iman itu ayazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Kadang iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, dan iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan. Jamaah rahimakumullah, apa penyebab manusia itu malas beribadah? Inilah inti dari kajian zuhur kita pada saat ini. Yang pertama, penyebab manusia itu malas beribadah, enggan beribadah adalah likasrati zunubi, karena bergelimang dengan dosa. Ketika kita melakukan perbuatan dosa sekali, dua kali, dan selalu terbiasa berbuat dosa, maka akan malaslah hati ini untuk beribadah. Kalau begitu jamaah rahimakumullah, ini bisa dijadikan barometer, alat ukur bagi diri kita.
Pada saat kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malas sekali untuk berjamaah, berat sekali untuk bertahajud, malas sekali untuk tilawatil Quran, berarti diri kita sedang banyak dosa. Meskipun kita tidak bisa terlepas dari dosa itu sendiri, karena kita adalah manusia. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu berdosa. Tapi ketika seseorang likathrati zunubi, bergelimang dengan dosa, pasti malas dia beribadah. Azan yang berkumandang yang mungkin tidak jauh jarak dari rumahnya, maka seolah azan ini hanya suara-suara biasa saja. Padahal orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala begitu mendengarkan azan, begitu mendengarkan kalimat Allah dilantunkan, bergetar hatinya. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Maka jamaah rahimakumullah, andaikan ada rasa malas dalam beribadah, berarti diri kita sedang bergelimang dengan dosa. Untuk itu kalau solusinya bagaimana? Ya bertaubat. Solusinya bagaimana? Ya istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, penyebab orang malas beribadah adalah limasghalihi a'talabid dunya, karena sibuk mencari dunia, karena sibuk dengan urusan dunia. Jamaah rahimakumullah, dari waktu 24 jam dalam sehari, apabila digunakan lebih banyak untuk urusan dunia, pasti sedikit sekali porsi waktu yang kita gunakan untuk akhirat. Betapa banyak kita lihat jamaah rahimakumullah, orang tidak sempat menghadiri wirid-wirid pengajian. Apakah pengajian sesudah maghrib, apakah pengajian sesudah subuh yang hanya 15 menit itu, tak sempat pula itu. Kalau Jumat, kita yang laki-laki ini terpaksa mendengarkan khutbah karena dia bagian dari Jumat itu sendiri. Tapi kalau di hari biasa, coba kita lihat jamaah-jamaah pengajian kita, jamaah wirid kita, wirid maghrib, wirid subuh, boleh dihitung dengan jari. Kenapa? Karena memang yang lain sibuk dengan dunia. Karena jamaah rahimakumullah, kalau waktu kita sibuk dengan dunia, pasti porsi untuk akhirat sedikit sekali. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia yang kita cari-cari yang sifatnya hanya fana, yang sifatnya sebentar ini kadang menyibukkan kita. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa penyebab manusia itu lalai, penyebab manusia itu banyak yang tidak memikirkan akhirat adalah hanya dua saja. Yang pertama harta, yang kedua anak. Itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu membuat kamu menjadi lalai dari mengingat Allah. Jadi pada dasarnya yang membuat kita lalai hanya dua saja Bapak Ibu. Arato cie, anak cie. Itu saja, tidak ada yang ketiga, tidak ada yang keempat. Betapa banyak bapak-bapak, para ayah, para papa yang tidak solat berjamaah karena menjemput dan mengantar anaknya. Pulang sekolah kah, pergi kuliah kah, atau pergi les kah. Betapa banyak itu yang tidak sempat berjamaah. Betapa banyak ibu-ibu yang tidak hadir majlis taklim karena sibuk dengan cucunya, karena sibuk dengan anak yang lain sebagainya. Ya, karena anak dan harta ini yang membuat orang menjadi lalai. Dipastikan jamaah rahimakumullah, orang yang banyak mengurus harta, punya usaha satu, usaha dua, usaha tiga, punya cabang di tempat lain, pasti sibuk hanya mengurus itu. Tidak sempat lagi wirid-wirid, tidak sempat lagi pengajian, tidak sempat lagi berjamaah. Maka jamaah rahimakumullah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang disibukkan dengan harta, siapa yang disibukkan dengan urusan anaknya, maka itulah orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga yang membuat orang malas beribadah, tak tergerak hatinya, tak termotivasi hatinya untuk beribadah adalah li'adama ilmi, karena tidak ada ilmu. Kenapa tidak ada ilmu? Karena waktu kecil tidak dididik oleh orang tuanya dengan agama. Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu hari ini rajin? Kenapa Ibu rajin hari ini? Karena dulu waktu kecil dipaksa oleh orang tua kita. Dipaksa. Cubalah nak sembahyang, pasti kena berang. Akhirnya dipaksa terbiasa. Akhirnya sampai sekarang terbiasa. Coba kita lihat, andaikan orang tua kita dulu lalai, andaikan orang tua kita tidak memaksa kita dulunya, pasti kita biasa-biasa saja. Maka jamaah rahimakumullah, kenapa orang malas beribadah? Karena tidak ada ilmu. Kenapa tidak ada ilmu? Karena tidak diajarkan oleh orang tuanya, atau mungkin karena tidak diserahkan oleh orang tuanya kepada pendidikan agama. Maka jamaah rahimakumullah, ini diantara penyebab orang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang membuat orang malas beribadah itu adalah karena tidak percaya akan adanya hari akhir. Tidak percaya adanya hari pembalasan. Dia menyangka hidupnya hanya di dunia ini saja. Tidak paham dan tidak percaya kepada adanya alam barzah, adanya akhirat, adanya surga, adanya neraka. Kalaulah manusia percaya ada hari kemudian dan perjalanan hidup kita sangat jauh sekali, maka manusia pasti akan mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 hal yang membuat orang malas beribadah. Yang pertama adalah karena banyak dosa. Yang kedua karena sibuk dengan urusan dunia. Yang ketiga karena tidak punya ilmu. Yang keempat karena tidak percaya dengan hari akhirat. Semoga kita terhindar dari yang 4 perkara ini, yang semua membuat kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Camkanlah, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.